Kenapa dia di kursi roda? Mengapa? Dia baik-baik saja terakhir kali aku melihatnya. Apa yang telah terjadi? Mempertimbangkan betapa bangganya dia, sangat mustahil baginya untuk bertindak seolah-olah dia cacat untuk mengelabui orang lain, kecuali dia benar-benar tidak berdaya. 1. Meskipun Juzi telah memperingatkan dirinya berkali-kali untuk melupakannya, ada beberapa hal dan orang yang tidak mudah dilupakan. Juzi tidak mengira Huo Yuhao berada di kursi roda saat dia melihatnya lagi. Sebelum turnamen dimulai, dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Akademi Serek. Namun, dia belum menemukan Huo Yuhao di antara para siswa dari Serek. Dia masih merasa sangat aneh, tapi emosinya mulai mengalir saat melihat Huo Yuhao. Jika bukan karena Su Tianran di sampingnya, dia akan bergegas menghampirinya dan meminta penjelasan. Selain orang-orang ini, ada dua sosok lagi di pergola yang sedikit gemetar saat melihat Huo Yuhao di kursi rodanya. Wasit mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memandang kedua belah pihak, terutama Huo Yuhao. Setelah memastikan bahwa mereka sudah siap, tangan kanannya mengusap ke bawah, dan dia mengumumkan dimulainya turnamen. Huo Yuhao pindah. Namun, cincin jiwanya tidak muncul. Dia hanya memutar roda kursi rodanya dan bergerak maju perlahan. Itu secepat ketika dia pergi ke posisi sebelumnya. Di sisi lain, aura Su Shenshu melonjak. Dia melihat ke langit dan meraung. Setelah itu, dia meledak seperti peluru meriam. Kaki kanannya menginjak tanah, dan tubuhnya terangkat ke udara. Saat dia berada di udara, tulang-tulangnya berderak. Dua cincin jiwa kuning dan 3 ungu muncul secara bersamaan dari tubuhnya. Ukuran tubuhnya juga bertambah besar saat dia melepaskan jiwa bela dirinya. Sekte Naga Bumi. Itu persis seperti namanya. Master jiwa dari sekte ini memiliki berbagai versi Air Dragon sebagai jiwa bela diri mereka. Saat tubuh Su Shenshu membesar, kulitnya juga membengkak dengan lapisan keratin hitam. Tonjolan juga mulai muncul dari punggungnya. Saat tonjolan itu pecah, beberapa sirip punggung yang tajam menyembul dari punggungnya. Jiwa bela dirinya adalah Naga Bumi Sabertooth, jiwa bela diri tipe kekuatan murni. Itu bagus dalam serangan dan pertahanan. Kelemahannya adalah tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Saat tubuhnya meledak ke depan, lengan Su Shenshu menjulur ke samping, dan dia memperlihatkan otot dadanya yang berkembang. Di bagian luar lengannya, lapisan cakar melengkung menyembul keluar. Cincin jiwa pertamanya menyala. Lapisan keratin Su Shenshu memancarkan cahaya hitam saat ini, dan kekuatannya tampaknya juga meningkat. Dalam beberapa langkah, dia berada kurang dari 20 meter dari Huo Yuhao. Hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang saat ini, mereka percaya dia tidak harus begitu ganas terhadap orang cacat. Empati untuk yang lemah. Ini adalah pola pikir yang hampir sama dengan yang dimiliki semua orang. Apalagi, Huo Yuhao tampak terlalu lemah. Huo Yuhao berhenti mendorong kursi rodanya ke depan. Setelah itu, cahaya oranye menyala dari tubuhnya. Sosok kecil dan mungil merangkak keluar dari dahinya dan menghalangi jalan di depannya. Sosok ini tingginya tidak lebih dari 3 kaki, dan sepertinya berusia sekitar 2 tahun. Dia mengenakan penutup perut berwarna biru tua, yang menonjolkan kulitnya yang seputih tepung. Di bawah iluminasi cahaya oranye, wanita kecil ini terlihat sangat cantik. Aura Su Shenshu masih sangat menakutkan saat dia melompat. Namun, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi ketika dia melihat wanita kecil di antara dia dan Huo Yuhao tepat ketika dia akan menghubunginya. Su Shenshu dalam keadaan linglung, dan dengan panik mengubah arah. Dia ada di sini untuk bersaing, bukan untuk membunuh, terutama bukan untuk wanita kecil yang imut. Bagaimana dia bisa tahan? Paman. Wanita muda itu menelepon. Suaranya terdengar seperti bayi, dan bahkan terdengar agak tidak jelas. Dia hanya bisa mendengar secara kasar apa yang dia katakan. Ya. Su Shenshu kehilangan sedikit keseimbangannya saat dia mengubah arah karena kekuatan besar yang dia berikan. Setelah mendengar seorang wanita imut memanggilnya, dia mengakui kata-katanya tanpa sadar. Matanya yang besar dan indah bahkan dipenuhi dengan rasa kedekatan. Hatinya melunak ketika dia melihatnya. Setelah itu, dia melihat jari halusnya menunjuk ke arahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Su Shenshu merasakan embusan hawa dingin menyelimuti dirinya, dan semuanya menjadi biru tua di depannya. Semua ini terjadi secara instan.
Dari kemunculan Snow Lady hingga perubahan arah Su Shenshu hingga dipanggil dan diarahkan oleh Snow Lady hingga cahaya biru tua yang muncul di depan Su Shenshu, semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik. Setelah itu, dia dibekukan menjadi patung es dan jatuh ke tanah. Wanita salju berbalik dan terbang kembali ke Huo Yuhao. Dia duduk di bahunya dan berseru dengan gembira, "Ayah!" Setiap kali dia memanggilnya seperti itu, Huo Yuhao akan bergidik di dalam hatinya saat dia mengingat betapa kuatnya permaisuri salju. Namun, dia sangat mengagumi wanita salju ini. Ini akhirnya, seluruh pekarangan menjadi sunyi. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Sama sekali tidak ada. Bahkan tim Sekte Tang tidak tahu bahwa Huo Yuhao akan melepaskan roh permaisuri salju begitu dia muncul. Semua orang dari Sekte Air Dragon juga tercengang. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Wasit bergegas dan memeriksa kondisi Su Shenshu. Setelah itu, dia segera mengumumkan bahwa Huo Yuhao telah muncul sebagai pemenang. Mata wasit tidak pernah lepas dari Snow Lady. Dia jelas mendengarnya memanggil Huo Yuhao sebagai ayahnya. Dia bahkan belum pernah mendengar ada orang yang membawa anaknya untuk berkompetisi di turnamen sebelumnya. Apakah itu benar-benar putrinya? Tidak, itu tidak mungkin. Dia adalah anak kecil, tapi dia sangat kuat. Apakah itu keterampilan jiwanya? Namun, dia bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Atau mungkin itu adalah jiwa bela dirinya? Bahkan wasit yang cukup kuat pun memiliki keraguannya sendiri. Pesaing lainnya berada dalam keraguan yang lebih besar. Mereka semua bingung saat melihat putri salju. Segala macam tebakan mulai muncul ke permukaan. Ketika wanita salju datang ke Su Shenshu untuk membantunya mencairkan es, Su Shenshu menggigil saat memandangnya. Kamu, wanita salju melepaskan senjatanya yang paling mematikan, dia mengarahkan kedua jari telunjuknya ke depan dan menundukkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi marah di wajahnya. Murid Su Shenshu melebar, dan dia dengan cepat berkata, "Gadis kecil, jangan menangis. Jangan menangis, aku kalah. Aku akan meninggalkan panggung." Saat dia berbicara, dia mulai meninggalkan panggung dengan semangat rendah. Setelah berjalan melewati Huo Yuhao, dia menatapnya dengan marah dan berkata, "Kamu terlalu hina. Bagaimana kamu bisa membawa seorang anak untuk bersaing? Apakah kamu tidak takut menyakitinya?" Huo Yuhao sedikit tidak berdaya, "Terima kasih atas pengingat Anda. Saya akan menjaganya tetap aman." "Oh, Anda pria yang baik, kamu tidak harus memainkan kartu ini." Su Shenshu dengan cepat turun dari panggung. Kemenangan. Pria di kursi roda itu benar-benar menang. Dari kelihatannya, dia juga tidak melakukan apa-apa. Namun, dari mana wanita muda itu berasal? 1. Betapapun bingungnya para penonton, turnamen tetap harus dilanjutkan. Pesaing kedua dari Air Dragon Sekte memasuki panggung. Saat dia melihat putri salju, dia mengutuk dalam hatinya. Namun, ini adalah turnamen. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa disihir olehnya. Dia dengan jelas melihat bagaimana putri salju telah mengalahkan Su Shenshu yang tidak waspada dengan jarinya sebelumnya. Dia jauh lebih dari sekadar imut di permukaan. Kedua belah pihak mengatur jarak satu sama lain. Saat tangan wasit mengusap ke bawah, pertarungan kedua resmi dimulai. Anggota kedua yang bersaing disebut Feng Jue. Jiwa bela dirinya juga merupakan tipe Air Dragon, tapi itu bukan lagi tipe kekuatan. Itu adalah tipe ketangkasan. Ini juga merupakan keputusan yang dibuat oleh Sekte Air Dragon setelah mereka melihat pertarungan antara Huo Yuhao dan Su Shenshu. Wanita salju itu terlalu imut, dan sulit bagi mereka untuk menyentuhnya. Namun, Huo Yuhao yang mengendalikannya. Dia tidak bisa terlalu mobile, karena dia berada di kursi roda. Selama dia ditahan, pertarungan akan berakhir. Jiwa bela diri Feng Jue disebut naga angin, sejenis naga bumi. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, sisik hijau mulai menutupi sisi kiri tubuhnya. 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu dilepaskan. Dia adalah leluhur jiwa 4 cincin. 2 cincin jiwa pertama bersinar bersamaan, dan Feng Jue seperti embusan angin saat dia bergegas menuju Huo Yuhao. Tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam saat dia menatap Nyonya Salju. Begitu dia pindah, dia akan menghindarinya dan memberikan pukulan mematikan pada Huo Yuhao. Ini adalah strateginya.
Melihat kedua pihak semakin dekat, Snow Lady juga terbang keluar. Dia memang datang, pikir Feng Jue, dan segera bereaksi. Sosoknya melintas, dan dia dengan cepat melompat ke satu sisi. Dia mencoba untuk membuat jalan di sekitar wanita salju. Namun, dinding es berwarna biru tua muncul di depannya tanpa peringatan apapun. Pada titik ini, Feng Jue berlari ke depan dengan kecepatan penuh, dan tidak mungkin dia berhenti. Dia mengecilkan tubuhnya dengan panik dan mengulurkan tangan ke depan dengan cakar naganya saat dia bersiap untuk tabrakan. Penonton yang menonton dari samping dapat dengan jelas melihat bahwa dinding es dilepaskan oleh Putri Salju. Dia meniru tindakan menahan bulan, dan dinding es setinggi 3 meter dan tebal 1 meter muncul entah dari mana untuk menghalangi Feng Jue. Itu sebenarnya setebal 1 meter. Dan itu juga es yang terbentuk dari Ultimate Ice, jauh lebih keras dari baja yang diperkuat. Jika dia bertabrakan dengan itu. Bang! Feng Jue menabrak dinding saat dia melesat ke depan dengan kecepatan penuh. Cakar naganya sangat tajam dan berhasil menembus dinding, tetapi tubuhnya juga menempel padanya. Wanita salju tertawa dan menunjuk dengan jari kanannya. Garis cahaya biru tua lainnya muncul dan mengakhiri pertarungan kedua. Dua pertarungan pertama sangat mudah, dan dua anggota pertama dari Sekte Air Dragon telah dikalahkan. Ekspresi anggota lainnya sangat berubah. Tidak hanya ada orang cacat, tetapi Sekte Tang telah menggunakan orang cacat untuk memenangkan dua pertarungan berturut-turut. Bagaimana Sekte Air Dragon akan mengatasi pertarungan yang akan datang? Hal yang paling menyedihkan adalah mereka tidak bisa mengubah anggota mereka yang bersaing begitu mereka memasuki ruang tunggu. Beberapa yang tersisa hanya bisa menonton dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah kenyataan. Anggota pesaing ketiga dari Sekte Air Dragon tidak bertahan lebih lama dari dua anggota pertama. Begitu dia masuk, dia menghambur ke arah Huo Yuhao dan Nyonya Salju seperti dua yang pertama. Namun, dia jauh lebih cerdas kali ini. Dia menyerang Snow Lady secara langsung. Namun, Snow Lady membuat gerakan menari dengan tangannya ketika dia mendekat sekitar 20 meter darinya. Setelah itu, cincin es putih muncul di depannya. Anggota Sekte Air Dragon ini bereaksi cukup cepat. Saat dia membalik tubuhnya, dia menghindari cincin es. Namun, cincin es itu membentuk pilar es tebal yang langsung pecah. Es yang hancur menjebak tubuhnya, dan dia berubah menjadi patung es setelah kekuatan ledakannya menghilang. Sisa tim Air Dragon Sekte tidak bisa tetap tenang saat turnamen mencapai tahap ini. Mereka benar-benar terkesan dengan kekuatan bertarung Putri Salju. Bukan hanya keberuntungan, Huo Yuhao benar-benar kuat. Pantas saja ia berani bertanding meski berada di kursi roda. Wanita salju terbang kembali ke depan Huo Yuhao dan duduk di pahanya. Dia meraih lengan bajunya, dan matanya dipenuhi dengan tatapan polos. Kekuatan jiwa yang telah dia habiskan langsung dipulihkan. Huo Yuhao penuh dengan energi asal dari Ultimate Ice, jadi dia membiarkan Putri Salju bertarung. Di satu sisi, dia bisa tetap misterius bagi lawan-lawannya. Di sisi lain, wanita salju dapat menyerap energi asal darinya jika dia menghabiskan energinya. Wanita salju menyedot hawa dingin di permukaan kulitnya, tetapi energi asal-usul esensial diserap olehnya. Ketika dia kembali ke tubuhnya, mereka dapat berbagi esensi ini. Huo Yuhao telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi Nyonya Salju telah menyedot terlalu banyak energi asal untuk terakhir kalinya. Baru belakangan ini dia akhirnya berhasil menyerap sepenuhnya bagiannya dari energi asal. Saat kekuatannya meningkat pesat, dia juga menjadi lebih terhubung secara telepati dengan Huo Yuhao. Itu sebabnya dia sekarang bisa keluar untuk bertarung.